Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di momen yang penuh berkah dalam suasana silaturahmi, kebersamaan, dan rasa syukur. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam setiap langkah kita dan yang telah menuntun kita dari gelapnya kebodohan menuju cahaya kesadaran. Yang terhormat owner dan founder Pesona Kahuripan Group, Bapak Wawan Rianto. Yang terhormat Direktur Utama PT Hikmah Alam Sentosa, Bapak Angga Budi Kusuma. Yang terhormat Komisaris PT Hikmah Alam Sentosa, Bapak Herman. Yang terhormat Komisaris PT Cipta Manunggal Sukses, Bapak Leo Hanapi. Yang terhormat Direktur Keuangan Bapak Ipan Effendi, dan yang terhormat Direktur Operasional Bapak Rian Katiwa. Yang terhormat guru dan orang tua Bapak Dede Najmudin dan Bapak Dedi Apandi. Yang terhormat seluruh jajaran manajemen Pesona Kahuripan Group. Yang terhormat semua tamu undangan yang hadir pada hari ini, dan yang terhormat semua karyawan dan keluarga besar Pesona Kahuripan Group, dan yang saya cintai serta saya banggakan, semua tim marketing Pesona Kahuripan Group. Tema acara kita hari ini adalah mensyukuri nikmat yang kita terima. Sekilas terdengar sederhana, namun sesungguhnya inilah kunci dari ketenangan hati dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Bersyukur bukan hanya ketika kita menerima rezeki yang besar, bukan hanya ketika target tercapai, tapi juga ketika kita mampu melihat makna dari setiap proses, termasuk yang kadang menyakitkan, melelahkan, atau tidak sesuai dengan harapan kita. Rasa syukur sejati lahir bukan dari banyaknya yang kita miliki, tetapi dari kesadaran bahwa setiap hal yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Kalau hari ini saya berdiri di sini di hadapan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin berbagi bukan tentang keberhasilan, tapi tentang perjalanan. Perjalanan yang mengajarkan arti dari hidup, ikhlas, dan rasa syukur. Tahun 2013 adalah tahun yang tidak akan pernah saya lupakan. Saat itu perusahaan tempat saya bekerja tutup permanen. Saya di PHK, kehilangan penghasilan, dan sekaligus kehilangan arah hidup. Saya mencoba berbagai usaha, jadi reseller online, jualan baju, bahkan ternak jangkrik. Tapi semua berujung gagal. Dan lebih menyakitkan lagi, saya sempat ditipu oleh sindikat internasional dan juga ditipu oleh teman sendiri. Saya jatuh, saya terpuruk, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara batin. Sementara saya harus menjadi tulang punggung bagi orang tua saya, kakak, dan juga sepupu serta keponakan saya. Saya merasa tidak punya apa-apa lagi. Namun di tengah keputusasaan itu, saya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang, yaitu titik balik. Di suatu malam, saya bangun di sepertiga malam, saya sholat tahajud, saya menangis. Saya hanya berkata kepada Tuhan dalam sujud saya, "Ya Allah, bukakan satu jalan yang bisa mengangkat derajat saya dan keluarga. Saya tidak tahu jalan yang mana, tapi saya yakin Engkau Maha Tahu." Dan ternyata doa itu dijawab dengan cara yang tidak pernah saya sangka, jalan yang tidak pernah saya inginkan. Tapi satu-satunya jalan yang ada di hadapan saya adalah menjadi marketing Pesona Kahuripan. Saya tidak tahu apa-apa tentang dunia properti, tidak punya pengalaman menjual rumah. Saya hanya punya semangat dan keyakinan bahwa tidak mungkin Tuhan menghadirkan sesuatu tanpa maksud.
Saya datang dengan niat ingin berubah, ingin belajar, dan disinilah saya mulai menemukan makna baru dari profesi sebagai seorang marketing. Saya belajar bahwa menjadi marketing bukan sekedar menjual rumah, tapi tentang menyebarkan harapan. Karena setiap rumah yang kita jual, ada keluarga yang sedang menata masa depan. Di rumah yang kita jual, ada harapan untuk menumbuhkan cinta, doa dan cita-cita. Saya pun mulai memahami bahwa rezeki bukan sesuatu yang dikejar dengan ketakutan, tetapi yang datang dengan kesadaran dan cinta. Bahwa hasil terbaik lahir dari niat yang bersih dan hati yang tulus. Waktu berjalan, dan saya pun mulai banyak berjualan rumah, mendapatkan komisi yang lumayan besar, sehingga saya bisa melunasi semua hutang-hutang saya, bisa menafkahi keluarga, dan alhamdulillah ekonomi mulai baik dan stabil, dan semua kebutuhan terpenuhi. Saya sangat bersyukur sekali Tuhan memperjalankan saya ke pesona kahuripan, dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Salah satunya adalah sosok yang menjadi inspirasi dalam hidup saya. Dan saya anggap sebagai guru dan orang tua, beliau adalah Bapak Wawan Prianto. Beliau bukan hanya pemimpin, tapi juga guru kehidupan. Dari beliau saya belajar bahwa bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi menanam amal kebaikan. Bahwa setiap pekerjaan sekecil apapun bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan kesadaran dan cinta. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Dari nilai-nilai itulah lahir sebuah program yang kita kenal sebagai revolusi mental. Sebuah program pembinaan yang kami jalankan secara konsisten setiap malam Jumat, tempat kami belajar tentang makna hidup, keikhlasan, kesadaran diri, dan kebergantungan sejati kepada Tuhan. Saya masih ingat awal program ini berjalan. Kami hanya sekumpulan orang yang sedang berjuang mencari rezeki. Namun seiring waktu, saya menyaksikan sendiri orang-orang mulai berubah. Yang dulu pesimis jadi bersemangat, yang dulu penuh keluhan mulai belajar bersyukur, yang dulu takut gagal kini mulai berani bermimpi. Dan perlahan-lahan keajaiban itu nyata. Penjualan meningkat, kekompakan tumbuh, dan hubungan kami menjadi seperti keluarga daripada sekedar rekan kerja. Dari perjalanan ini saya belajar, tidak semua nikmat bisa dihitung dengan angka. Kadang nikmat terbesar justru adalah kesempatan untuk belajar, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan keberanian untuk tetap melangkah meski kita belum tahu hasil akhirnya. Saya belajar untuk tidak hanya bersyukur ketika hasilnya besar, tetapi juga bersyukur saat masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi. Bersyukur ketika diberi tim yang solid, lingkungan yang mendukung, dan pemimpin yang menginspirasi. Jika saya boleh menoleh ke belakang, saya hanya bisa tersenyum. Karena ternyata semua yang dulu saya anggap musibah adalah bagian dari skenario Tuhan. Kalau dulu perusahaan tempat saya bekerja tidak tutup, kalau saya tidak ditipu, kalau saya tidak jatuh dan terpuruk, kalau saya tidak diberikan semua kesulitan-kesulitan itu, mungkin saya tidak akan pernah sampai ke titik ini. Saya tidak akan pernah mengenal pesona kahuripan, tidak akan pernah belajar tentang makna syukur, kesadaran, dan pengabdian. Saya belajar bahwa setiap luka ternyata adalah jembatan menuju cahaya, bahwa setiap badai yang dilewati adalah menguatkan, membentuk, mengasah, dan mendewasakan kita menuju kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah menutup jalan. Dia hanya mengganti arah agar kita pulang lewat jalan yang benar. Hari ini, di momen halal bihalal yang penuh keberkahan ini,
saya ingin mengajak diri saya sendiri dan seluruh keluarga besar Husana Kauripan Group untuk mensyukuri setiap nikmat yang kita terima, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nikmat bukan hanya ketika proyek berhasil, tapi juga ketika kita masih diberi kesehatan untuk berjuang. Nikmat bukan hanya ketika kita menerima gaji dan komisi, tapi ketika kita masih punya niat baik dan bekerja dengan hati. Nikmat juga bukan ketika kita mendapat pujian dan penghargaan, tapi ketika kita mampu melihat orang lain sukses dan kita turut bahagia. Nikmat juga bukan hanya ketika jabatan kita tinggi, tapi ketika kita masih mau merendahkan hati, belajar mendengar dan tetap menghormati siapapun yang berjalan di samping kita saat kita berproses menuju hari ini. Ketika kita masih bisa melihat ke bawah dengan kasih dan menggunakan posisi itu untuk mengangkat orang lain, bukan meninggikan diri. Sebab yang tinggi di mata dunia belum tentu mulia di mata Tuhan. Nikmat ketika kita tidak pernah melupakan riwayat perjalanan hidup kita sendiri, di mana kita memulai, dengan siapa kita bertumbuh, dan kemana tujuan kita pulang. Semoga hari ini menjadi titik balik kesadaran kita untuk terus menumbuhkan kebersamaan, rasa syukur, dan menerima semua yang terjadi sebagai rencana indah Tuhan untuk kebaikan kita semua. Amin. Dan akhirnya izinkan saya untuk menutup sambutan ini dengan ucapan terima kasih yang lahir dari kedalaman hati saya kepada seseorang yang bagi saya bukan hanya sekedar pemimpin, bukan hanya sosok yang membangun proyek besar perumahan, tetapi seseorang yang telah membangun banyak jiwa, termasuk jiwa saya sendiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Wawan Rianto, yang selama ini telah menjadi guru kehidupan bagi saya, yang membimbing kami bukan hanya kata, tapi dengan keteladanan dan kasih sayang. Dari Bapak saya belajar bahwa sukses sejati bukan seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa banyak kita mampu mengangkat orang lain untuk ikut berdiri. Bahwa rezeki bukan hanya tentang angka, tapi tentang makna dari setiap niat yang bersih dan kerja yang tulus. Bahwa kepemimpinan bukan sekedar perintah, tapi tentang kehadiran. Hadir ketika tim membutuhkan arah, hadir ketika kami kehilangan semangat, dan hadir dengan hati yang menuntun, bukan menekan. Dari tangan dan doa Bapak, begitu banyak kehidupan berubah arah. Dari bimbingan Bapak, banyak dari kami menemukan kembali makna berserah dan menemukan Tuhan di tengah kesibukan ini. Jika hari ini saya berdiri di sini, maka di balik setiap langkah saya
ada jejak nilai dan ilmu hidup yang Bapak tanamkan kepada saya sejak awal. Terima kasih Pak, karena telah menjadi jalan cahaya bagi kami semua, menerangi hati kami untuk terus melangkah dalam kebaikan. Semoga setiap amal, setiap bimbingan, dan setiap kebaikan yang Bapak berikan menjadi ladang pahala yang terus mengalir kepada Bapak dan keluarga berlipat ganda tanpa batas. Amin. Dan semoga kami, anak-anak yang tumbuh di bawah bimbingan Bapak, dimampukan untuk meneruskan nilai-nilai yang Bapak tanamkan. Bekerja dengan kesadaran, melayani dengan cinta, dan berjuang dengan keikhlasan. Terima kasih Pak Wan atas cahaya, doa, dan ketulusan yang telah mengubah hidup kami. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Sebanyak-banyaknya kata terima kasih yang saya ucapkan kepada Bapak tidak pernah bisa mewakili semua terima kasih dan rasa syukur yang ada dalam hati saya. Saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Semoga saya tidak pernah melupakan semua kebaikan dan ilmu kehidupan yang Bapak berikan. Semoga saya dijauhkan dari sifat sombong dan keserakahan. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dede Najmudin dan Bapak Dedi Apandi yang juga menjadi sosok orang tua dan guru bagi saya. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan segala hal yang terbaik. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Angga Budi Kusuma sebagai seorang sahabat. Dengan tulus saya ucapkan terima kasih sudah mengajarkan banyak hal kepada saya. Saya bangga dengan segala pencapaianmu sampai titik ini. Semoga selalu istiqomah dalam kebaikan, selalu berada di koridornya. Semakin tinggi maka semakin rendah juga hatimu. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Dan terima kasih juga untuk semua yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian semua memberikan pelajaran berharga bagi saya. Dan dalam momen ini juga saya memohon kepada siapapun yang hadir di acara ini, bila ada sikap, perilaku, tindakan saya yang tidak berkenan di hati saudara-saudara semua, sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan hilang, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saudara-saudara sekalian, dari perjalanan yang saya ceritakan tadi, ada satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan, bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa dalam kita memahami dengan kesadaran setiap langkah yang kita lalui. Semoga momen halal bihalal ini menjadi pengingat bahwa kita tidak hanya bekerja bersama, tetapi juga tumbuh bersama, menuju cita-cita yang lebih besar, menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama, dan menjadi pribadi yang sadar bahwa semua yang kita miliki hanyalah karunia Tuhan. Mari kita jaga semangat, jaga silaturahmi, dan mensyukuri setiap nikmat yang kita terima dalam keadaan apapun, dengan hati yang lapang dan keyakinan yang teguh. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.